Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, dalam pembelajaran ketiga ini, materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai ruang lingkup biologi. KD yang harus kita capai masih sama ya, yaitu KD 3.1, menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Lalu KD keterampilannya, yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari alat-alat apa saja yang ada di laboratorium. Untuk sekarang, pada video ini yang akan kita pelajari lebih detail adalah mengenai prinsip-prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Simak baik-baik videonya ya. Praktikum biologi itu dapat dilakukan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Contohnya di luar ruangan itu lapangan sekolah, halaman sekolah, atau enggak di kebun, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk praktikum di dalam laboratorium itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa aturan. Aturan tersebut antara lain adalah tata tertib penggunaan laboratorium dan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tata tertib penggunaan laboratorium. Kesatu, gunakan baju khusus praktikum untuk melindungi tubuh dan baju seragam sekolah dari kontaminasi zat-zat kimia. Jadi ketika kita praktikum di dalam laboratorium harus menggunakan baju khusus atau jas lab ya. Yang kedua, di atas meja kerja hanya diperbolehkan meletakkan buku, alat tulis, bahan, dan alat praktikum. Yang ketiga, jangan mencoba memegang alat atau bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. Yang keempat, tidak makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, pengambilan zat sejumlah yang diperlukan, jangan berlebihan. Yang keenam, setelah selesai bekerja, bersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi setelah kita selesai praktikum, alat-alat yang kita gunakan dicuci, dibersihkan kembali, diletakkan kembali di tempatnya semula. Nah, kemudian meja kerjanya dilap dan dibersihkan. Sampah-sampahnya dibuang ke tempatnya. Sampahnya sebelum dibuang, kita harus pisahkan dulu antara sampah padat dan sampah cair. Sampah cair itu bisa dibuang ke saluran pembuangan air, sedangkan sampah padat bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Yang kedelapan, sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal. Nah, oleh karena itu, kita mengambil zat atau bahan praktikum itu seperlunya saja ya, secukupnya saja, jangan berlebihan, karena zat sisa atau bahan sisa dari praktikum tersebut tidak dapat dimasukkan kembali ke botol asal. Tidak boleh. Oke, lanjut. Yang kesembilan, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam laboratorium. Apakah masih ada alat-alat yang belum dibersihkan? Apakah masih ada alat-alat yang belum diletakkan kembali ke tempatnya? Atau apakah laboratoriumnya itu masih kotor? Jadi ketika kita meninggalkan laboratorium, kondisi laboratoriumnya itu harus dipastikan bersih kembali sesuai dengan keadaan semula ya. Selanjutnya adalah keselamatan kerja. Untuk memastikan keselamatan kerja, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, sebelum praktikum, sebaiknya minum segelas susu dulu untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Ini opsional ya. Lalu yang kedua, kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata, serta sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat atau bahan. Kita tidak boleh mengambil bahan praktikum itu dengan menggunakan tangan kita langsung ya, jadi harus menggunakan alat bantu.
Yang keempat, hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. Karena kita tahu kaca itu mudah pecah ya. Nah, jika suatu saat nanti kita merusak atau memecahkan alat-alat laboratorium, maka kita wajib melapor ke laboran dan kemudian mengganti alat-alat yang sudah kita rusak atau alat-alat yang sudah kita pecahkan tersebut. Nah, di sini adalah contoh cara memegang mikroskop. Jadi kita memegang mikroskop itu ada caranya, tidak boleh sembarangan. Jadi salah satu tangan kita itu dijadikan sebagai penumpu di bawah mikroskop. Lalu satu tangannya lagi itu memegang lengan mikroskop. Yang kelima, jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. Yang keenam, gunakan obat-obatan P3K jika ada yang terluka. Yang ketujuh, segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Yang kedelapan, jangan mencium zat kimia secara langsung. Yang kesembilan, arahkan mulut tabung menjauhi badan ketika memanaskan zat di dalam tabung reaksi. Yang kesepuluh, jika terjadi kebakaran, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. Yang ke-11, cucilah tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Nah, itu dia adalah keselamatan kerja dan tata tertib di laboratorium. Nah, sekarang kita bahas simbol-simbol bahaya pada bahan kimia. Jadi selain dua hal tadi, yang harus kita perhatikan adalah simbol-simbol bahaya yang ada pada zat kimia yang akan kita gunakan sebagai bahan kimia, bahan praktikum. Simbol tersebut diantaranya adalah iritan. Simbolnya adalah X, lalu di pojok sebelah kanan bawah itu ada huruf I. Artinya bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contohnya NaOH. Lalu ada toksik, simbolnya tengkorak. Artinya bahan tersebut bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya metanol. Lalu ada peritoksik. Simbolnya tengkorak, tapi di bagian kiri atas itu ada huruf T+. Artinya bahan tersebut bersifat sangat beracun dan lebih berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Contohnya adalah kalsium sianida. Lalu korosif. Artinya bahan tersebut bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Contohnya adalah HCl. Selanjutnya adalah flammable, gambarnya api. Artinya bahan kimia tersebut mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar. Contohnya adalah minyak terpentin. Selanjutnya, eksplosif. Artinya bahan kimia tersebut mudah meledak. Contohnya adalah KClO3. Lanjut, oxidizing. Artinya bahan kimia tersebut bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya adalah hidrogen peroksida. Lanjut, dangerous for the environment. Artinya bahan kimia tersebut berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan. Dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya adalah tributil timah klorida. Lanjut, infection substance. Gambarnya seperti bunga dan cerulit ya. Nah, itu artinya adalah bahan tersebut mengandung organisme penyebab penyakit. Contohnya adalah tempat pengembangbiakan virus atau bakteri. Selanjutnya ada radioaktif. Gambarnya ada gambar simbol seperti kipas. Itu artinya bahan tersebut mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, uranium. Dan di luar sana masih banyak simbol-simbol bahan zat kimia. Jadi coba untuk selanjutnya kalian cari simbol-simbol lainnya di Google ya. Itu masih banyak simbolnya. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penelitian sederhana biologi digabungkan dengan metode ilmiah. Itu nanti seperti apa? Ibu tutup saja dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.